Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifah Sucihairina dari jurusan Ilmu Pendidikan semester 2 kelas malam. Yang paling utama yang kami hormati Ibu Yuli Diah Saptorini, yang saya hormati rekan-rekan saya yang saya banggakan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu hasil observasi saya di salah satu sekolah tentang bagaimana sekolah itu menghargai keberagaman agama, budaya, bahasa, suku, dan gender. Jadi di Indonesia ini merupakan negara yang sangat beragam. Kita memiliki banyak agama, suku, budaya, bahasa daerah, dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi keragaman ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, sekolah juga harus memiliki peran penting dalam mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup rukun di tengah perbedaan. Oke, yang pertama itu ada menghargai keberagaman agama. Jadi di sekolah juga itu harus memberikan kebebasan kepada setiap siswa itu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Guru juga harus bersikap adil kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan agama yang dianut oleh siswa tersebut. Dan selain itu, sekolah dapat menyediakan tempat ibadah, memberikan kesempatan beribadah saat jam tertentu, serta mengajarkan nilai toleransi agar tidak terjadi diskriminasi maupun perundungan karena perbedaan setiap agama-agamanya. Oke, dan yang kedua ada menghargai keberagaman budaya. Jadi setiap daerah kan pasti memiliki setiap budaya mereka masing-masing. Jadi di setiap daerah di Indonesia ini memiliki budaya yang berbeda. Di sekolah itu kita juga bisa dapat memperkenalkan berbagai budaya melalui pentas seni, itu juga bisa ya, hari budaya, pameran, atau pembelajaran di kelas. Dengan mengenal budaya daerah lainnya, siswa akan belajar menghargai perbedaan dan bangga terhadap kekayaan budaya di Indonesia. Sikap saling menghormati budaya juga dapat mencegah munculnya rasa merendahkan budaya orang lain. Dan yang ketiga itu ada menghargai keberagaman bahasa. Tadi kan ada menghargai perbedaan dari agama, dan sekarang keberagaman budaya, keberagaman bahasa. Oke, di sini yang dimaksud dengan keberagaman bahasa itu di Indonesia ini kan memiliki banyak ratusan bahasa daerah ya. Jadi walaupun bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa persatuan, sekolah juga perlu menghargai bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya. Guru juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa atau siswi untuk memperkenalkan bahasa mereka satu persatu dan mengenalkan bagaimana bahasa daerah dalam kegiatan tertentu. Jadi dengan begitu siswa mungkin akan memahami bahwa setiap bahasa itu pasti akan memiliki nilai-nilai dan sejarah yang penting. Dan yang keempat, ada menghargai keberagaman suku. Jadi di sekolah itu siswa berasal dari berbagai suku bangsa ya. Jadi banyak orang-orang yang dari berbagai suku-suku bangsa di Indonesia. Semua siswa itu harus diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan asal dari mana si siswa ini. Jadi guru juga perlu menanamkan bahwa setiap suku itu memiliki keunikan adat, istiadat, dan tradisi patut
dihormati. Sekolah harus menjadi tempat yang bebas dari ejekan, stereotip maupun tindakan diskriminasi terhadap suku tertentu. Dan yang kelima, yang terakhir, ada menghargai keberagaman gender. Apa sih maksudnya dari gender ini? Jadi laki-laki dan perempuan ini kan memiliki hak yang sama untuk belajar di sekolah itu kan. Jadi tidak boleh ada berbeda-beda. Walaupun mereka dari daerah mana, kita pasti akan belajar di satu kelas itu. Jadi tidak boleh membeda-bedakan dari daerah-daerah mana tersebut. Jadi maupun mengembangkan potensi diri, sekolah juga harus nih memberikan kesempatan yang setara kepada semua siswa tanpa membedakan berdasarkan gender. Selain itu, sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dari perundukan, pelecehan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Oke. Jadi manfaat dari semua yang saya bilang ini, saya mendapatkan manfaat menghargai keberagaman di sekolah itu sangat besar ya untuk anak-anak di zaman sekarang ini. Jadi suasana belajar ini harus menjadi yang lebih nyaman. Persahabatannya semakin erat nih. Siswanya belajar bekerja sama dengan siapa aja. Jadi nggak milih-milih temen walaupun dia dari berbagai daerah. Rasa persatuannya harus makin kuat. Jadi kan kalau misalkan anak ini gak mau sama yang ini, itu kan bakal mempecah belahkan persatuan di sekolah itu atau di lingkungan dalam kelas itu ya. Oke, serta terbentuk karakter yang bertoleransi. Jadi ya seperti saya tadi bilang, walaupun dia dari daerah sini, dari daerah sini, jadi kita harus mempersatukan anak itu walaupun memang dari si anak ini berbeda daerahnya. Jadi dia harus mempunyai sikap peduli dan bertanggung jawab. Oke. Jadi sebagai contoh ketika sekolah mengadakan kerja kelompok, seluruh siswa nih dapat bekerja sama tanpa memilih teman berdasarkan agama, suku, ataupun gender. Jadi di sekolah itu nggak harus kayak si A sama si A, si B sama si B, enggak. Jadi di sekolah ini harus mempunyai sikap toleransi yang kuat atau persatuan yang kuat. Jadi mainnya ya kayak bareng-bareng, kan ada nih yang main bisa dibilang kubu-kubuan. Itu sih nggak boleh banget ya kalau untuk zaman-zaman anak sekarang pasti banyak yang main kubu-kubuan, itu pasti ada. Cuman kita kembali lagi hilangin hal-hal tersebut, hilangin kayak kubu-kubuan, mainnya sama geng-geng ini, sama kelompok-kelompok ini, hilangin. Jadi kita harus mempersatukan kayak keanekaragaman bahasanya, agamanya. Jadi harus bertoleransi dari daerah sini, ya itu nggak apa-apa. Karena itulah persatuan memang harus kuat di sekolah tersebut. Jadi kalau misalkan persatuannya udah kuat nih, mempunyai si gurunya ini bikin kelompok dari suruh buat sejarah-sejarah ataupun yang disuruh gurunya, yaitu kita harus, jadi nggak harus milih-milih teman. Kalau kamu harus mau disuruh sama si A sama si B, ya udah, jadi kita nggak harus milih-milih teman. Oke, gitu. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah saya observasi ke sekolah itu, saya sempat mendengarkan cerita-cerita anak tersebut yang memang ada yang saya wawancarai. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi keragaman ini, keberagaman agama, budaya, bahasa, suku, dan gender bukanlah penghalang untuk hidup bersama. Justru keberagaman adalah keberagaman itu salah satu tingkatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara bermusyawarah atau saling menghargai. Itu juga bisa.